Oke semuanya, halo, selamat malam ya. Malam. Malam aja ya? Malam. Oke, selamat malam semuanya. Para pendengar setia kami. Udah ada pendengar setia belum sih? Udah Belum. kayaknya. Saya. Insya Allah. Belum, insya Allah. Gimana sih? Yakin dong. yakin. Ada insya Allah. Ada. Oke, para pendengar setia, Yuk. berkumpul lagi bersama kita. Halo semuanya, masih ada saya Oki, ada Panji, ada Faris. Nyapa dulu dong. Hai. Gitu kan? Hai. Cuma gitu? Hai. Hai. Mana itu? Selamat malam tadi Malam. kan malam. Selamat malam. Oke. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng kita di sini di malam-malam ngobrol bareng kita. Masih dalam tema dan bahasan yang apa ya? Belum ke tema sama pembahasan yang lain-lain sih. Kita masih bahas tentang seputar seni dan budaya yang ada di sekitar kita. Semoga menarik. Semoga bisa jadi inspirasi. Oh keren banget, bisa jadi inspirasi. Harus sombong. Harus. Sombong. Insya Allah ya. Insya Allah. Harus ada. Insya Allah sombong. Kita masih bahas tentang kesenian dan kebudayaan di lingkungan kita, di sekitar kita, di Indonesia. Mungkin khususnya di wilayah kita hidup lah ya. Di kota Bandung dan sekitarnya. Kalau mepet-mepet juga paling ya lingkupnya masih tetap Indonesia. Ya. Tapi mungkin tema pembahasannya nanti akan ngebahas juga tentang seni dan budaya luar ya. Ya. Pokoknya kita bakal ngomongin sesuatu yang emang kita senang aja. Luar Bandung. Luar Bandung. Oke, langsung aja. Malam kali ini kita bakal bahas tentang lukisan. Ya. Apa itu lukisan? Sebenarnya? Lukisan itu apa? Oke, mungkin nggak ada sambungannya nggak sama tema bahasan minggu kemarin? Ada sih ya. Ada kalau disambung-sambungin. Kalau disambung-sambungin ada. Tema bahasan minggu kemarin kita bahas tentang desainer versus seniman. Betul? Betul. Kalau penasaran nanti silakan dengerin obrolan kita di video kemarin. Kita ngebahas tentang desainer versus seniman. Apakah desainer bisa menjadi seorang seniman atau menjadi seorang perupa? Atau apakah seorang seniman itu sendiri, perupa itu bisa menjadi seorang desainer? Jadi kalau misalnya penasaran langsung aja dengerin video kita sebelumnya. Nah, untuk malam kali ini kita bakal langsung membahas tentang lukisan itu apa sih? Nah, karena kenapa nih? Harus ada latar belakang dulu, ada pendahuluan. Gimana? Pendahuluannya dari saya dulu ya. Boleh. Ya Dari pasti saya. selalu dari Anda sih. Oh iya. Oh iya dong. Saya yang selalu cari masalah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa saya ingin mempertanyakan ini atau ngobrolin ini bareng teman-teman semua di sini? Karena untuk saya pribadi yang mungkin latar belakangnya ada keluarga yang mungkin dari seniman juga, tetapi di musisi gitu ya. Bidang musik ya. Bidang musik. Terus latar belakang pendidikan saya yang mungkin S1 waktu kuliah itu saya ngambil desain. Yang mungkin harus saya akui gitu ya. Saat saya dulu kuliah, saya berpikir bahwa saat saya masuk jurusan desain atau desain komunikasi visual, saya berpikir secara otomatis bahwa nanti saya bisa jadi seniman, bisa jadi pelukis. Dan ternyata saat saya jalanin tidak seperti itu saudara-saudara. Tidak semudah itu. Mungkin kalau saya pribadi itu mikirnya saya coret-coret gambar-gambar lalu saya berpikir bahwa ini lukisan. Nah, itu yang dari saya pribadi. Lalu secara luasnya saya mungkin secara terkurung sama pemikiran saya sendiri bahwa saya masih beranggapan bahwa lukisan itu di Indonesia masih sedikit tempatnya atau penerimaan dari masyarakat Indonesia yang mungkin saya bilang jumlahnya banyak gitu. Total jumlah orang Indonesia mungkin ada 200 juta orang misalkan. Ya. Yang mengerti atau paham tentang lukisan itu saya pikir masih sedikit. Lalu buat apa juga mikirin lukisan? Mendingan mikirin perut ya. Mendingan mikirin perut. Mendingan buat mikirin apa? iPhone 12. Betul, mendingan joget-joget dapat endorse dan iya. dapat sponsor daripada harus berdiri ngeliatin lukisan yang mungkin entah itu maksudnya apa dan artinya apa kan nggak tahu. Nah, itu yang menjadi mungkin permasalahan saya pribadi. Gimana
Kang Panji. Ke Bang Faris dulu nih sebenarnya. Bang Faris, oke. Karena dia nih coba cerita Apa? dulu apa. Apa ya? Enggak masalah kalau ngomongin lukisan gitu ya. Tadi kan sebenarnya sih titik berat di orang Indonesia tuh kenapa harus dimengerti gitu. Sebenarnya Lukisan gitu. gue pengen nanya dulu nih. Lu kan ngelukis Oh, iya. dan udah berapa ya? Hampir berapa tahun lu ngelukis? Dari ya lupa gue. Nggak, belum nyampe 10 tahun sih. Ya 5 tahun, 6 tahunan lah ya lu ngelukis. Nah buat lu sendiri arti lukisan tuh apa gitu? Dari sisi Ya. si pelukisnya sendiri. Paling gampangnya sih bilangnya karya ya, berkarya gitu. Membuat sebuah karya, membuat sebuah ide gitu, ada ide yang mau tahan aja. Harus ada gitu ya, ada suara. Itu pasti kopi kapal api. Gelapnya ada gelapnya gitu, ada ahnya gitu. Biar puas. Kopi Bakonang. Kopi bakal. Gitu tadi apa? Melukis karena ini mungkin alasannya dulu ya, alasan kenapa melukis gitu. Karena mau membuat suatu karya gitu. Entah tujuannya itu buat ya pasti tujuannya pengennya dipamerin atau apa gitu kan. Oke. Cuman kan ada pemikiran-pemikiran yang mau disampaikan dari si lukisan itu gitu. Atau bahkan kadang melukis juga pelampiasan aja gitu, pelampiasan Ekspresi. ekspresi aja gitu, ekspresif. Kadang juga datangnya tuh bukan karena wah by design gitu. Kadang-kadang kan kadang ada yang orang ngebagi gambar tuh by design. Oh gua mau gambar ini, Oke, lagi. mau gambar sesuatu Yap. gua digambar kan, udah dirancang tuh. Misalnya gambar orang mukanya kayak gini, rambutnya kayak gini gitu. Nah, kadang kan juga ada yang spontan aja gitu, atau pengen nyoret-nyoret, oh udah warna, ngasih warna segala macam. Tah di perjalanannya ditambahin gambar apa gitu. Ya. Kalau buat saya sendiri sih si lukisan itu itu tadi apa? Salah satunya dari untuk berkarya, ekspresi dan apa kalau istilah si panggung Apa ya? katarsis aja gitu. Katarsis. Katarsis gitu. Kayak kan ya dari zaman sekolah gitu, buku sekolah tuh nggak akan lepas dari coret-coretan Oh iya. kan gitu ya. Ya, sejak SD biasanya coret-coret. Mungkin kalau orang bilang Enggak sih, gue mah ngumpulin duit. anjir, Dari zaman SD saya udah rajin nabung, belajar saham. Yang lagi tren sekarang anak muda seneng saham, pengen kaya mendadak. Oke, lanjut lagi. iya. Mungkin kalau di sekolah tuh karena bosen atau apa ya, karena mungkin pelajaran yang nggak menarik atau macam gitu. Nah kalau gue bosan gue mainan kripto waktu Anjir. SD. Anjir. Tahun 60-an ada kripto. Enggak, kita enggak setua itu. Oke. Ya itu tadi sih lebih ke apa ya, sebenarnya sih belum masih banyak belajar sebenarnya sih. Kayak kadang juga ngelukis karena ada open call gitu. Open call maksudnya buat pameran segala macam gitu. Kadang Open BO. buat melukis pengen dijual gitu, buat supaya jadi ada banyak faktor ya sebenarnya kalau yang masih sekarang gitu. Belum kayak yang kalau Avandi kan, ngeliat Avandi kayak ngelukis tuh kayak makan gitu ya, karena pengen ngelukis tuh perlu buat dia tuh kayak makan gitu. Itu kan harus pemikiran dan BL berarti BL ya. bel Betul lukis. lukis bukan BU ya. Oke. Kira-kira gitu. Kalau pertanyaan itu saya juga mau jawab. Oke, so Saya juga mau jawab. Coba. Lukisan. Untuk saya pribadi, tumbenan aja jawab. Saya Biasanya jawab. nanya-nanya pengen terus. jawab dong. Pengen eksis juga. Oke. Tapi kalau mikirin lukisan, saya juga jadi pengen ngomong. Nah, Kalau misalkan ditanya pribadi, kenapa suka ngelukis? Saya suka ngelukis juga. Tapi maksudnya nggak seprofesional itu ya, gitu. Nggak serius, bukan nggak serius sih. Tapi salah satunya tadi saya setuju dengan ekspresi.
Ekspresi. Dan titik jenuhnya adalah saat saya mempelajari desain gitu. Untuk saya pribadi gitu. Saat saya mempelajari desain gitu ya, 4 tahun kuliah di desain, dikelilingin sama teman-teman yang orang-orang desain banget, selalu terukur, selalu apa ya, bisa dibilang rapi segala macam gitu. Nah, untuk saat itu saya pribadi berpikir bahwa lama-lama capek. Saya bikin desain, bikin ilustrasi gitu ya, bikin karakter harus presisi lah, warna harus segala macam ya, perhitungan teoretikal warna, hitung-hitungan lah ya gitu. Bentar. Sorry, karena kita punya studio spesial di sini. Nah, lanjut lagi. Karena mungkin ngerasa bosan di situ, selalu terukur, pokoknya intinya kaku saya bilang di desain itu, karena memang sesuai pesanan ya, sesuai tujuan klien dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencari sebuah momen di mana saya pengen benar-benar bisa berekspresi tadi. Jadi saat saya dipertemukan, istilahnya awal-awal mainnya di kertas. Ada mang nasi goreng yang lapar bisa pesan dulu ya. Dipertemukan dengan media-media yang mungkin saya bilang itu cukup mudah didapatkan dan murah. Saya ketemu kertas, saya ketemu cat poster, cat air, tinta Cina gitu ya. Di situ saya bisa bebas berekspresi. Intinya itu, saya nggak terikat dengan harus bentuk yang baik, bentuk yang bagus gitu. Saya bisa berekspresi sesuai apa yang saya pengen. Saya bisa ngewarnain atau apa ya, memulas tuh apa sih bahasa keren? Memulas tuh kalau podcast ini boleh kentut nggak sih? Boleh. Nggak ada aturan. Siapa yang bisa ngelarang kita? Oh. Asal jangan bau. Only God can judge me. Oh. Wajib. Apa yang memulas ya? Memulas saat kita mulai bermain dengan stroke. Ya, pokoknya saat saya menguas. Pas saya pegang kuas saya, lalu saya tempelin itu kuas di kertas apa di kanvas, saya udah nggak mikirin saya harus bikin sesuatu yang bagus, tetapi saya mikirin sesuatu apa yang saya pengen keluarin di situ. Jadi benar-benar ya, kalau misalnya dibilang kasarnya gini deh, saya bosan dengan sesuatu yang bagus, intinya itu sih. Apa tuh? Gimana? Yang bagus itu tertata. maksudnya tertata. Saya bosan dengan sesuatu yang mungkin saat saya bikin ilustrasi, bikin logo yang semuanya harus presisi, baik, bagus, rapih, secara fungsi sudah bisa diaplikasikan gitu ya, dapat dicerna oleh masyarakat atau klien. Di situ saya mencari pelampiasan. Akhirnya saya coret-coret gitu ya. Mainan saya dulu banyaknya sama krayon. Saya sangat cocok banget sama krayon karena krayon minyak gitu ya, karena saya senang nimpa warna. Wah, itu ada semacam apa ya, orgasme. Wah, jos gitu. Dan saya menikmati di situ. Dan yang paling penting adalah saat saya udah puas di situ, nggak ada tuh yang bisa ngelarang-larang saya. Ya intinya itu. Ini kan tadi Kang Oki itu kan lebih ke medianya kan masih yang kertas gitu ya. Itu kalau gue sendiri sih ketika buat lukisan atau apa, kadang juga di Photoshop gue bikin gitu. Oh iya, iya. Apa? Iya betul. Si medianya tuh udah Oke. Oh, udah masuk digital berarti. Nah, itu udah nggak mau ngotak-ngotakan gitu. Dulu mah kan pengennya kan harus di kanvas gitu. Kayaknya enak loh kalau nulis. Tapi paling enak tuh emang di nulis di kanvas gitu daripada di digital. Gitu. Tapi feel-nya beda. Feel-nya beda. Beda di feel aja sih sebenarnya kan gitu ya. Nah, sama kayak saya pribadi gitu. Karena saya udah biasa sama Photoshop dan Illustrator dengan Corel gini. Seolah-olah untuk saya pribadi itu ada yang kurang. Iya. Pressure-nya, terus tekstural itunya di medianya tuh bau cat. Baunya itu masuk. Cuman kan masih pengen kan mengakui bahwa itu kalau yang kerjaan gue ngasih feel ini nanya aja ya. Ntar Anda memang bidangnya. Maksudnya setelah karya walaupun di digital gitu ya, atau di Photoshop atau di mana pun, ketika udah jadi masih mau kan bilang kalau ini lukisan. Iya, Mas mau.
Maksudnya udah apa nggak strict di apa di dan bangga gitu, oh gua ngelukis walaupun di digital gitu ya. Mengakui bahwa gue tuh ngelukis gitu. Tapi Oke. kan ada yang masih terkotak gitu yang wah harus di Nah, iya, nanti kan pembahasan lebih panjangnya sama Om yang satu lagi nih. iya Apakah dengan media digital itu masih tetap dianggap itu sebagai originalitas pelukis dengan media yang bisa dibilang elektronik atau digital, media yang modern, atau hanya sekedar apa itu lukisan? Apakah harus selalu dengan media apa ya saya sebutnya, konvensional bukan? Oh ya, Konvensional. Konvensional dengan kanvas, kain, itu dulu apa kenapa lo melukis dulu gitu ya atau kayak misalnya tadi. ya udah berarti kan pembahasan kita selesai. Tinggal dengerin. Kira-kira lukisan itu apa? Sepenting apa sih lukisan ini di masyarakat Indonesia? sebenarnya ketika kita ngomongin subjek ini, anjir subjek kan ngeri, judul ini yang topik-topik yang kita bahas apa itu lukisan, sebenarnya bukan maksud kita ngajarin atau apa ya ngeliahin atau jadi ngasih definisi-definisi tertentu, tapi justru mungkin topik ini tuh yang mungkin selama ini yang jadi pertanyaan kita juga gitu. Pertanyaan gua, pertanyaan Kang Oki, pertanyaannya Bang Faris gitu. Apa sih lukisan tuh yang selama ini kita kerjain tuh apa? Nah mungkin ini juga sebenarnya obrolan kita yang kita broadcastin ini ya bagian dari pencarian kita dari definisi lukisan itu. Sebenarnya karena ya gue juga sebenarnya udah kalau ditanya definisi mungkin nggak ada yang pasti definisi melukis itu apa. Yang dibilang Bang Faris tentang lukisan bener nggak? Bener. Yang dibilang Kang Oki tentang lukisan itu tadi bener nggak? Bener juga, nggak ada salah. Karena gue inget satu quotes, ini kan mainan quotes nih hari ini nih, dari Wassily Kandinsky. Siapakah itu? Itu seniman abad 20. Dia bilang seni itu, kalau tepatnya nanti googling aja ya maksudnya. Gue juga lupa inget. Nah, tapi intinya seni itu bebas. Kalau nggak bebas itu bukan seni. Gitu. Jadi apakah si lukisan itu udah terdefinisikan secara kaku, baku? Nggak juga kayaknya. Lukisan itu jadinya kalau kita membakukan definisi itu ya kita terkurung sendiri. Buat apa lagi kita berkesenian kalau akhirnya kita membuat kurungan untuk diri kita sendiri dalam berkarya kita sendiri juga gitu. Akhirnya masing-masing orang akan punya definisi lukisan menurut dirinya sendiri masing-masing. Nggak bisa disamaratain atau bisa juga mungkin si pelukis A, misalnya si Kang Oki itu pernah baca referensi cari referensi dari pelukis-pelukis tertentu dan menganggap satu definisi yang dianggap oleh si pelukis referensi dia itu adalah sebuah kebenaran, yaitu bisa juga Paris misalnya yang gua tahu tuh ke siapa lu tuh namanya Kate Haring ya misalnya, ke Kate Haring cara dia melukis mungkin dalam konteksnya gaya modern art gitu, abstrak ekspresionis dan lain-lain mungkin jadi salah. Nggak gitu harusnya. Dari definisinya seni lukis realis, naturalis gitu, impresionis bakal salah juga gitu. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi pop art atau segala macam atau kontemporer sah-sah aja gitu. Lo nggak harus ngelukis itu nggak harus pakai teknik underpainting dan yang lain-lain, cuman coretan pakai spidol segala macam itu udah jadi lukisan dalam konteks tertentu. Jadi ya bebas-bebas aja sebenarnya. Cuman tantangannya kan bukan gimana kita akhirnya membuat lukisan itu sesuai dengan definisi umum yang ada, tapi bagaimana kita memaknai si lukisan itu. Gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya apa itu lukisan mungkin ya. Jadi kayak kalau ditanya gue pribadi ngelukis kayak gimana, mungkin juga ada beberapa hal yang sama kayak yang tadi Bang Faris bilang tuh, ada katarsisnya iya, ada mikirin duitnya iya gitu, ada terbuai gitu kayak Kang Oki terbuai di material gitu, di bau
bau cat, di tekstur kanvas, di gestur, Iya. itu ada gitu. Kenikmatan itu ada, orgasme itu ada juga, termasuk mungkin yang hari ini lagi intens gue kerjain itu adalah digital painting. Iya. Apakah feel-nya beda, tadi kan dibahas ya misalnya, apakah feel-nya beda sama kanvas yang secara umum gitu, yang secara konvensional? Mungkin buat gue nggak ada bedanya. Jadi mungkin gue akan kehilangan sensasi bau kanvas kotor, cat kemana-mana, rapih lah gitu ya, di tablet atau di pen tablet ngelukisnya akan kehilangan sensasi itu. Tapi gue mendapatkan sensasi baru di dunia digital itu, di media digital itu. Mungkin yang gue rasain tentang lukisan itu, tentang proses melukis ya di berbagai media, terutama sekarang media digital tuh, adalah bagaimana lu tuh menuangkan gagasan-gagasan lu, kenikmatan ke situ. Jadinya mungkin buat gue tuh kayak melukis tuh sudah gue bukan udah pada tahap itu, tapi jadi kayak semacam lagi mencoba untuk keluar dari material lukis gitu, konvensi lukis. Gue pengen memaknai apa lukis itu sendiri. Bisa nggak diri gue itu sebagai kalau dibilang perupa atau pelukis tuh tidak hanya menghadapi kanvas dan cat. Kalau gue menghadapi tubuh manusia, bisa nggak gue anggap itu sebagai media lukis gue? Menghadapi mobil, motor, tembok besar. Nah, mungkin itu gue lagi berproses mencari ke arah situ. Body painting menarik. Body painting. Coba tanya aja. You know what I mean. Admin lah ya. Gitu. Iya. DM coba. Belum waktunya. Belum. Di situ. Tapi ada hal yang juga cukup menarik ketika masih ke buku yang kemarin lagi gue baca tentang bagaimana menetapkan nilai lukisan gitu, yang ditulis sama Miki Susanto. Itu menarik karena ketika lukisan itu akhirnya dianggap sebagai salah satu aset seni yang ya mungkin kita tahu paling mudah terjual atau primadonanya seni rupa ya di seni lukis gitu. Ya. Transaksi paling banyak ada di situ daripada seni yang lain. Musik? Di rupa ya, di rupa. Daripada patung atau seni grafis. Ya. Mau nggak mau itu ada. Nah, seni lukis atau lukisan tuh ada di puncaknya produksi konsumsi ya, di kastanya. Setidaknya sampai sekarang masih begitu kayaknya. Toh kalau di antara berbagai jenis seni, salah satu yang sulit dikenali ya seni lukis dibanding seni musik ya gitu. Ya. Tapi di antara seni rupa itu yang paling mudah dikenali ya seni lukis, yang paling mudah dinikmati seni lukis gitu dibanding yang lain. Serasanya psikologis masa juga seperti itu. Nah, bentar saya potong dulu. Ini berhubungan dengan seni lukis itu apa ya? Apakah mungkin dengan tingkat perekonomian masyarakat di Indonesia, yang saya bilang inilah, teman-teman jangan lihat sosial media. Sosial media itu full of narsisme gitu ya, banyak kesombongan yang ditampilkan, kekayaan, keindahan tubuh, foya-foya, senang-senang. Saya nggak ngomongin itu, tapi kita ngomongin masyarakat Indonesia yang mungkin saya pribadi gitu ya bilang bahwa apakah seni lukis ini bisa dinikmati sama orang-orang yang mungkin, mohon maaf saya bilang, golongannya menengah ke bawah. Karena gini, orang akan cenderung melihat lukisan ini hanya sekedar, oh ini gambar orang nih, oh ini gambar bangunan nih, selesai. Maknanya apa untuk mereka gitu? Bagaimana sisi untuk menikmati lukisan itu harusnya seperti apa? Sebenarnya ada satu, kalau teorinya sih lupa sih ya, cuman ada satu pandangan lah sebenarnya bahwa
seluruh manusia dimanapun di muka bumi, mulai dari mungkin dari Nabi Adam atau misalnya dari awal peradaban sampai hari ini tuh memiliki arketip yang sama. Arketip tuh insting purba gitu, insting yang paling purba dari manusia. Contohnya apa? Contohnya sebenarnya dari dulu sampai sekarang kita mengenal cinta kan. Okay. Secara umum kita laki-laki kan akan mencari kasih sayang dari wanita. Gue nggak tahu kalau lu berdua kan. Gitu. Jadi gue dimanapun akan mencari kasih sayang wanita, baik yang sifatnya resmi maupun tidak resmi. Oke. Ya kan ada yang nggak resmi, misalnya pertemanan kan tidak resmi. Gitu. Itu mencari kasih sayang. Itu kan arketip. Manusia membutuhkan kasih sayang itu arketip. Ya kan? Dari lahir kita bayi pasti mencari kasih sayang, kita menikmati kasih sayang. Secara insting itu secara insting. Ketika kita disakiti, kita merasa sakit, insting juga kan. Yeah. Nah, salah satu dari arketip manusia itu adalah bisa menikmati keindahan. Oke. Keindahan kalau kita asosiasikan sama teori-teori seni, ya hubungannya pasti dengan artistik dan estetika. Dengan artistik dan estetik ya, keindahan diasosiasikan, tapi bukan didefinisikan ya, bukan sama dengan artistik dan estetika. Keindahan pasti diasosiasikan atau dihubungkan dengan estetik dan artistik gitu. Nah, artistik dan estetika itu adalah DNA-nya atau kromosomnya dari seni. Seni. Iya kan? Iya. Nah, seni lukis adalah bagian dari seni. Oke. Otomatis bagaimanapun seni lukis itu dihadirkan, diciptakan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan estetik dan artistik dari si pelukisnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa nggak pertimbangan artistik dan estetika kita itu ketika membuat lukisan bisa memancing arketip dari para penikmat lukisan kita untuk melihat keindahan yang kita tawarkan gitu. Okay. Jadi akhirnya apakah bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah? Sangat bisa, karena tuh mereka juga sama dengan siapapun. Kita kan masyarakat menengah ke bawah nih, gitu, meskipun saya punya aset kripto yang banyak gitu, tapi saya selalu menganggap diri saya masyarakat menengah ke bawah. Sama aja kan, manusia-manusia juga sebenarnya, masuk elit, menengah dan menengah ke bawah juga sama, manusia-manusia juga mempunyai arketip yang sama. Jadi artinya sangat bisa dinikmati. Tetapi bisa nggak yang jadi tantangan itu bukan bagaimana masyarakat bisa menikmati, bisa nggak si pelukisnya membawa si masyarakat itu untuk menikmati. Oke. Gitu. Diem aja lu, gabut lu. Ya berarti masyarakat sangat bisa sekali menikmati lukisan. Iya. Tetapi kan momennya jarang. Momennya? Kita ngomongin lukisan di Indonesia. Iya. Orang-orang mau lihat lukisan di mana? Galeri. Betul? Nah, ini jangan dulu sampai sana. Nah. Ketika tahun setelah kemerdekaan Indonesia sampai misalnya mungkin tahun 60-70-an, galeri seni itu salah satu yang terbesar mungkin kita tahu di mana, di Pasar Seni Ancol. Yang sebenarnya itu kan masyarakat menengah ke bawah di situ. Yeah. Dan para pelukis kita, bapak-bapak kita itu, Sujoyono, Avandi, Hendra Gunawan, itu kan lahirnya di menengah ke bawah juga. Hendra L. Brookman. Bukan itu bukan. Anda ini ya? Enggak, skip. Jadi pada waktu itu lukisan itu kan ada di setiap level masyarakat. Kalau kita ngomong sekarang Kebun Binatang Bandung, dia kan tempat itunya ada galeri-galeri lukisan tuh. Iya. Di Bali, di Pasar Sukawati, di Jogja, di Braga, misalnya. Itu akses-akses yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari setiap kalangan gitu sebenarnya. Jadi setiap momen sebenarnya masyarakat kita tuh dekat dengan lukisan, tapi sadar atau enggak, menikmati atau enggak gitu pada akhirnya. Tapi kalau misalkan saya balik lagi hanya ke basicnya, apakah dari nenek moyang kita sudah ada karya-karya seni lukis ini? Kita nggak ngomongin jauh-jauh ya, zaman kerajaan lah, yang mungkin masih bisa kita jangkau lah. Buku-buku sejarahnya masih ada lah.
Sejauh yang gue ingat itu, tapi kan kita nggak ngomong movement ya, movement yang sesuai dengan barat udah pasti beda lah, movement atau gerakan atau aliran gitu ya, pasti beda lah dengan barat. Nyunggorek lu? Oh, nah, artinya kalau kita memandang definisi lukis itu adalah kita menggambar, mewarnai di atas media Betul. dengan maksud untuk menyampaikan gagasan-gagasan tertentu dalam bentuk simbol-simbol Oke. atau eksplisit itu atau langsung ya, misalnya seperti itu. Apakah nanti pertanyaannya membatik itu juga melukis atau bukan gitu, misalnya satu akan menjadi pertanyaan. Yang kedua, bagaimana bukti kita ada nggak jejak-jejak bahwa nenek moyang kita melukis. Sejauh yang saya tahu itu ada di kebudayaan Bali di wayang beber, karena itu dilukis kan wayangnya itu, kejadian itu peristiwa-peristiwa Gambar gitu ya. Mahabharata dan Ramayananya tuh kisah pewayangannya dilukis, digambar. Wayang sendiri juga menerapkan praktek seni lukis. Wayang. ya kan ada di Ini wayang kan gambar. ada warna-warnanya. Ada warna-warna. Iya. Oke. Jadi mungkin dari catatan sejarah mungkin yang paling mendekati definisi seni lukis modern hari ini ya wayang beber. Wayang beber. Wayang Oke. beber. Oke. Berarti memang dari nenek moyangnya sebetulnya dekat gitu ya lukisan ini. Iya. Cuma kadang apakah masyarakat atau orang-orang ini menyadari bahwa dia sedang menikmati lukisan atau sedang membuat lukisan atau tidak gitu? Gimana? Ya maksudnya apakah orang-orang ini atau masyarakat ini, Masyarakat yang mana nih? masyarakat umumnya itu menyadari bahwa mereka sedang menikmati lukisan atau tidak? Dengan yang tadi misalkan membatik, wayang gitu. Iya. Mereka menyadari itu harusnya. Ya sebenarnya tanpa disadari ya. Jadi sebenarnya makanya ketika misalnya mau pakai definisinya apa, kalau seni lukis itu hanya define atau didefinisikan sebagai gambar berwarna cat di atas kanvas, dengan definisinya seni lukis barat, ya mungkin belum sampai ke sana, sedikit lah yang sampai ke sana, hanya kelas-kelas tertentu saja, meskipun tadi ada bukti-bukti yang di Pasar Seni Ancol dan yang lain ya gitu. Tapi kalau misalnya definisi lukis itu bisa diperluas gitu, bahwa tidak hanya tidak hanya duduk pada definisi barat, maka ketika Anda memilih batik, menikmati batik gitu, menikmati lukisan juga. iya gitu. Sebenarnya bisa gitu juga. Ya. Bentar. Kita mundur terus. Tapi bentar ya, di luar ketika batik itu digolongkan ke dalam kriya atau kerajinan. Iya, betul. Di luar itu ya. ya. Betul. Membatik itu kan jatuhnya jadi nggak ke seni lukis. Iya, jadi selama ini kan gitu. Ya. Nah, balik lagi. Berarti kalau misalkan begitu, sejak kecil pun kita udah diajarin untuk ngelukis dong. Oleh sekolah. Nah, pertanyaan lanjutan. Apakah menggambar dan mewarnai itu masuk menjadi sebuah kategori melukis? Karena dari kecil, dari playgroup, TK, atau sama orang tua kita udah nih kertasnya, atau misalkan kita secara naluriah kita gambar-gambaran di tembok nih, coret-coret, akhirnya temboknya warna-warni. Apakah itu bisa digolongkan menjadi lukisan? Tergantung kita menganggapnya apa gitu. Jadi kalau saya sih kan akan balik lagi ke sana. Kita menganggap seni lukis itu seperti apa. Tapi kalau misalnya dari kecil kan kita bahasa pertama yang kita kenal adalah bahasa nonverbal, bahasa visual sebenarnya kan. Coret-coret, gambar segala macam kayak gitu. Nah, apakah di dalam seni lukis itu ada bahasa? Ada. Bahasa nonverbal itu. Bahasa visual itu sebenarnya. Nah, ketika kita mau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, akhirnya balik lagi, kita mau nganggap itu seni lukis atau kita mau hanya diam pada definisi seni lukis barat gitu. Enggak, lukis mah harus di kanvas, harus pakai cat minyak atau cat akrilik paling, atau pakai cat air gitu. Misalnya. Selain itu pakai pensil dan kertas nggak dianggap melukis misalnya. Atau di media lain nggak dianggap sebagai melukis meskipun pakai cat minyak, cat air gitu misalnya. Bisa-bisa aja, sah aja. Karena toh misalnya infrastruktur seni rupa, produksi konsumsi seni rupa yang saat ini ada,
itu masih menggunakan definisi itu. Oke. Jadi ketika Anda menggambar pakai charcoal atau arang di atas kanvas, ya dianggapnya drawing, bukan betul. painting meskipun pakai kanvas. Gitu. Nah, Mungkin balik lagi ke definisi paintingnya kan, paint gitu, mewarnai. Jika namun warna lain lukis bareng gitu. oke, berarti setidaknya sedikit banyak sudah ada nih pembahasan mengenai lukisan itu apa, gimana melukis, gimana menikmatinya. Jadi masyarakat sangat bisa sekali menikmati lukisan-lukisan ini. Tinggal mau atau enggak orangnya, gitu kan? Iya. Gitu. Masalah perut itu tergantung dari pribadi masing-masing berarti ya. Apakah dia mau menikmati karya seni atau lukisan dengan perut yang lapar, atau misalkan dia terlalu sibuk mencari isi perut dan dia melupakan itu. Iya. Oke, lanjutan lagi pertanyaan tentang lukisan. Tadi definisi lukisan itu udah ada. Kita sedikit ngebahas tentang masyarakat Indonesia juga mengenai lukisan. Pertanyaan klasik juga, apakah lukisan ini original dari Indonesia atau semuanya full dari barat? Kalau berdasarkan definisi yang tadi, yang ya kita mau ngikut kemana gitu sebenarnya. Oke. Mau ngikut ke definisi kanvas, cat minyak, cat air dan cat akrilik, ya pasti itu berasalnya dari barat. Dari barat. Pasti dari Oke, barat. jadi saya misalkan mikirnya begini. Lukisan itu udah sangat familiar banget lah untuk orang-orang di barat sana gitu ya. Di Eropa, di Amerika ya. Amerika, di Eropa itu udah sangat familiar lah. Masyarakat di sana sudah terbiasa dengan itu, menikmati lukisan, membuat lukisan. Konsumsi yang Jadi konsumsi lah di sana gitu. Nah, di Indonesia sendiri apakah ya itu acuannya apakah selalu ke barat atau ada original kita? Misalnya kita ngomongin pelukis-pelukis Indonesia, maestro-maestro di Indonesia, style mereka pasti ada ya sedikit banyaknya ada ini dong, influence dari sana dong, dari Belanda misalkan saat zaman kolonial gitu ya. Otomatis kan itu style barat semua gitu. Berarti kita seolah-olah saat kita ingin menikmati lukisan atau kita ingin menciptakan sebuah lukisan itu, kita memiliki kiblat ke sana. Betul nggak sih kayak gitu? Jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya mungkin bisa dibilang ini. Jadi kita kan bangsa yang ramah tamah, yang sangat beramah tamah gitu ya, punya karakter ramah tamah, yang bisa memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengklaim sesuatu itu, menerjemahkan sesuatu influence dari luar itu menjadi karakter kita pribadi. Ya contohnya dari bahasa Indonesia kan sebenarnya dari Melayu, dari Arab gitu, dari mana-mana itu kita banyak serapan-serapan. Nah termasuk juga di karakteristik seni rupa atau seni lukis gitu. Misalnya gaya Bali misalnya, Bali itu kan mungkin yang tadi kayak apa wayang beber itu kan ada di Bali, sudah punya gaya sendiri, gaya kamasan yang di Kelungkung, berkembang di Kelungkung, Kerajaan Kelungkung Bali, kalau sekarang kabupaten ya. Nah pada saat itu juga di periode ya kolonial itu ada beberapa pelukis-pelukis Belanda yang datang, Walter Spies misalnya, terus ada nanti kemudian ada sampai generasinya Antonio Blanco, sampai ada maestro dari Meksiko juga, saya lupa namanya siapa gitu. Itu datang. Nah salah satunya dari, kalau nggak salah, dari Walter Spies atau siapa ya. Jadi itu kemudian berkembang satu gaya Bali yang sampai saat ini kita kenal, itu Pitamaha gitu, kelompok Pitamaha. Terus nantinya jadi gaya Bali gitu, semacam kayak lukisan gaya Bali. Terus kemudian itu satu hal, dan itu diakui oleh dunia bahwa itu gaya Bali, meskipun itu ada influence dari seni lukis barat di situ. Yang kedua itu para bapak-bapak seni rupa kita, Basuki Abdullah, Sindu Darsono Sujoyono, dan Avandi. Ketiganya berproses. Tuh, tiga-tiganya mendapat influence keras gitu, influence berat dari barat dengan realis yang nanti kalau misalnya Basuki Abdullah nanti akan terus dengan naturalisnya gitu, sampai yang kita kenal seindah itu gitu ya, sehidup itu, yang akhirnya
diklaim oleh dunia juga sebagai gayanya Basuki Abdullah, meskipun ada influence naturalis. Di tingkatan berikutnya ada Sujoyono yang kemudian bisa menerjemahkan bagaimana ekspresionisme itu menjadi salah satu gaya lukis pada zaman itu ya, pada zaman perjuangan, sampai dia bisa mengeluarkan statement bahwa berkarya melukis atau apapun itu harus memiliki jiwa yang tampak gitu, jiwa ketok gitu ya, jiwa yang tampak. Itu berkembang lah Sujoyono itu dengan gaya-gayanya dia sendiri yang akhirnya juga dipandang oleh dunia sebagai gayanya Sujoyono, ekspresionis Indonesia gitu misalnya. Belum, ini ke Avandi dulu ya. Avandi dulu. Bentar, gitu. Avandi juga sama mendapatkan pendidikan yang sama, realis, naturalis. Ada proses yang dia jalani sampai akhirnya dia sampai ke abstrak ekspresionisme itu yang dikenal, diakui sebagai Grand Maestro di Itali, diakui sebagai gaya dia sendiri yang pelokot itu ya, pakai apa tanpa kuas ya, gitu langsung. Itu senang tuh. Nah itu kan, itu gaya dia sendiri kan, yang mungkin diterusin sama anak-anaknya Kartika Avandi dan yang lain-lain. Penerjemahan itu. Jadi ketika ngelihat Avandi, apakah kita ngelihat impresionisnya Van Gogh? Kan enggak. Apakah kita melihat ekspresionisnya siapa namanya? Ekspresionisnya Van Gogh, impresionisnya lupa. Monet gitu misalnya. Enggak, kita ngelihat Avandi gitu. Mereka bisa menerjemahkan. Itu di situ. Nah, ke Raden Saleh tuh punya influence yang besar juga di romantisisme. Tapi mungkin secara teknik atau visualnya masih bisa terlihat apa namanya gaya-gaya baratnya. Tapi dari subjek, dari pikiran, dari gagasan yang dimiliki Raden Saleh itu kan sangat kelokalan gitu. Nah itu mungkin bentuk-bentuk cara bagaimana seniman-seniman Indonesia, para pendahulu kita tuh menerjemahkan sesuatu yang dari luar menjadi bahasa kita sendiri gitu. Bahasa mereka sendiri gitu. Oke. Menarik pembahasannya, makin lama. Berapa menit? Udah berapa nih ya? Itu sama 42. Udah 42. Nggak kerasa udah 42 menit kita ngebahas tentang lukisan. Dan mungkin masih banyak banget yang sebetulnya harus kita obrolin tentang lukisan ini. Tapi kita sedikit membatasi waktunya biar nanti ada part berikutnya dong. Nah tapi intinya gini, balik lagi pertanyaan berikutnya nih. Lanjut aja, tanggung. Masih ada penasaran dong. Nah, apa ya? Saya bilang sesulit apa masyarakat umum saat dia ingin melukis, lalu dia ingin eksis dan dikenal, itu tahapannya kayak gimana? Susah lah, gak tahu. Ya maksudnya untuk dikenal ya. Nah kalau untuk dikenal mah nggak ada yang bisa jamin lah gitu. Maksudnya kayak itu juga yang diperjuangkan oleh para seniman-seniman hari ini kan, perupa dan pelukis-pelukis hari ini. Untuk dikenal atau misalnya untuk hidup dari lukisan itu yang masih banyak orang di Indonesia berjuang gitu, para perupa Indonesia berjuang. Tapi kalau apa tadi pertanyaan yang pertama? Sesulit apa tadi? Sesulit apa kalau misalnya kita pengen ngelukis gitu? Nggak sulit sebenarnya. Kalau untuk ngelukis sih, ya tinggal Anda beli kanvas, kertas atau apapun media gambar, media lukis, lukislah. Balik lagi ke kepuasan pribadi berarti kan? Iya, balik lagi sih. Anda pengen jadi pelukis ya udah ngelukis aja, nggak usah banyak mikir gitu kan? Iya, kalau mau terkenal ya kayak kita sekarang bikin podcast sih. Ya gitu. Jadi teman-teman semua, para pendengar, intinya adalah ngelukis itu apa ya? Gambaran jiwa menurutnya. Iya boleh bisa kan? Kita pengen mengekspresikan apa yang mungkin kita rasa, kita pikirkan, ada kegundahan kita, lalu kita ekspresikan dalam sebuah media berupa visual tadi ya. Jadi maksudnya nggak usah banyak neko-neko. Kalau mau ngelukis udah ngelukis aja. Iya, nggak usah mikirin apapun lah. Nggak usah mikirin apapun. Nggak usah jadi berpikiran bahwa saya pengen terkenal terus pengen ngelukis. Saya pengen banyak duit jadi pelukis. Kayaknya enggak ya? Ya kayaknya enggak. Enggak kan? Enggak. Nah, pertanyaan pamungkas saya terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Saya pengen nanyain,
saat kita ngomongin pelukis-pelukis maestro tadi lah, kita ngomongin pelukis-pelukis maestro atau misalkan pelukis-pelukis yang ada sekarang, yang mungkin saya bilang mereka lahir dari akademisi, betul? Enggak juga. Bukan, iya sih, bukan juga. Tapi gini, Para pendahulu kan. para pendahulu ini kan mereka akademisi. awalnya bukan dari akademisi, Bukan, ya. tetapi mereka besar Ya. karena karya-karyanya. Ya. Nah, otomatis para maestro ini memiliki rasa, Ya. ada aura yang ditampilkan dalam lukisan-lukisannya. Lalu gimana ceritanya sama pelukis-pelukis pesanan? Karena saya pernah lihat di channel tetangga, membandingkan dua orang pelukis, yang satu ya bisa dibilang ya di satu sisi dia akademisi. Gitu ya, tetapi dia menjadi maestro dalam lukisan juga. Tetapi narasumber yang lainnya adalah dia hanya sekedar pelukis saja, wilayahnya nggak usah kita sebutin. Tapi saat ada pertanyaan-pertanyaan ini atau misalkan disuruh mendefinisikan karyanya, otomatis dong kalau misalkan yang akademisi tahu, oh ini maksudnya gini, ini rasanya begini, walaupun secara visual tidak seindah sama pelukis yang pesanan. Tetapi pelukis yang pesanan ini dia tidak mengetahui artinya, tetapi dia tahu cara membuat lukisan atau gambar yang bagus. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kayak gitu? Apakah melukis ini harus selalu memiliki cerita, memiliki latar belakang permasalahan atau keresahan pribadi, atau hanya sekedar melukis? Ya udah saya bikin melukis yang indah, bagus, selesai, pulang, damai. Gimana? Balik lagi ke motif pribadi. Motif pribadi. Anda melukis buat apa gitu. Oke. Sebenarnya balik lagi ke sana. Jadi ada sesuatu yang memang dan melukis itu kan perjalanan sebenarnya. Perjalanan hidup kita lah. Perjalanan, karena ada ceritanya dong. Nah, sedangkan pelukis-pelukis pesanan ini kan dia hanya sekedar menggambar sesuatu yang bagus, lalu dia mewarnai itu, selesai dong. Ya. Berarti dia tidak punya rasa di situ, tidak ada cerita di situ. Nah, jadi begini maksudnya, perjalanan tuh kayak gini. Ada perjalanan seorang pelukis yang dia menggali substansi. Oke. Dia menggali rasa, menggali gagasan, menggali konsep. Ada pelukis-pelukis yang berjalan hidup itu dengan mengeksplorasi teknik. Oke. Semuanya perjalanan gitu. Artinya ketika hari ini kita melukis, ketika kita mengeksplorasi teknik, 10 tahun ke depan teknik kita matang dong. Oke. Matang kan. Secara teknik matang, teknis matang banget, kita menguasai material dan segala macam. Tapi apakah rasanya ada di situ? Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan. Ketika perjalanan kita mengeksplorasi teknik itu, apakah rasa itu kita korbankan atau tidak? Gitu. Ketika membuat lukisan itu. Di satu sisi, para pelukis yang mungkin mengeksplorasi rasa, konsep dan gagasan itu mungkin banyak ngelamun kayaknya, banyak ngobrol, bertapa, semedi gitu. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Mungkin di teknik di situ. Jadi pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau menurut saya sih menurut gue tuh pasti ada yang dikorbankan. Tapi kesemuanya itu baik itu pesanan ataupun yang sifatnya mungkin auratik gitu ya, yang auratik itu bisa dicapai melalui perjalanan. Tidak mudah untuk menjadi pelukis pesanan. Karena ketika Anda sukses jadi pelukis pesanan, tentu saja teknik Anda bagus. Betul. Untuk mencapai teknik yang bagus membutuhkan waktu dan proses. Iya. Untuk mencapai sebuah lukisan yang auratik butuh proses juga. Sama dua-duanya butuh proses. Iya, betul. Oke. Sip dong kalau gitu. Bang Waris, ada yang mau disampaikan lagi? Udah gitu aja dulu. Udah segitu aja. Gabut tuh mah. Parah banget tuh mah. Ngurusin ini nih, audio nih. Oke, berarti intinya adalah teman-teman semua, para pendengar yang budiman dan baik hatinya. Apalagi ada yang kurang? Mau nambahin aja sesuatu. Kan tadi kita membahas tentang lukisan yang auratik. Nah, nanti berarti auratik itu nggak akan lepas dari sesuatu hal yang mistik kan. Nah, itu nanti kan kita bahas tentang mistisisme dalam berkarya, berkesenian atau melukis. Oke, nanti lanjutan berikutnya ada mistisisme lukisan. Ya, dalam berkarya. Dalam berkarya. Oke. Jadi teman-teman semua, saya akan kembali. Apapun golongan Anda, dimanapun kelas Anda, lukisan itu bisa Anda nikmati kapanpun dan dimanapun. Tergantung kalian mau atau enggak. Terus kalau misalkan kalian kepikiran, wah kayaknya
gue pengen ngelukis nih, gak usah banyak mikir, gak usah banyak referensi, gak usah banyak apapun. Ambil medianya, ambil alatnya, silahkan kalian ngelukis, ekspresikan diri Anda, buatlah kalian bahagia di situ, senang di situ. Nanti kita bakal bikin gerakan Indonesia melukis. Amin. Amin. Amin, amin, Kita mulai amin. dari kota Bandung dulu. Amin, amin. Kita bakal ngelukis bareng di sana. Mau maestro, mau newbie, semuanya kita bakal ngelukis bareng. Nanti kita ramaikan kota Bandung dengan melukis bersama kami. Ngeri. Jadi intinya itu, jangan banyak pikir, lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian inginkan. Selama itu positif, lakukan. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Amin. Silakan. Jangan ragu-ragu. Semoga bermanfaat apa yang kita share di sini. Sampai ketemu di video berikutnya atau di podcast berikutnya bareng saya Oki, Panji dan Bang Faris. Sampai ketemu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye bye. Bye.